dengan tekun dan setia mendengarkan dia dan mengikuti dia. Sadar bahwa terkadang kita sama seperti para murid, dalam kesulitan kita meninggalkan Tuhan, maka mari di hadapannya kita mohonkan ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, orang sakit disembuhkan, orang mati dihidupkan, berkat sabda yang memberi kehidupan. Maka kami mohon buatlah kami serupa dengan putramu, dan semoga hidup kami merupakan ucapan syukur kepada Dia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Di
segala kebaikannya kepadaku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyuarakan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan menyebar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyuarakan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Lalu dia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, pada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang satu pekan ini kita mendengarkan kisah Injil tentang roti hidup. Kisah tentang roti hidup itu dikisahkan dalam Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai 69. Dan dalam seluruh ajaran tentang roti hidup itu, hari ini kita mendengarkan di bagian-bagian akhir dikatakan para murid mengatakan atau memberi pendapat terhadap ajaran Yesus ini sampai ini, atau perkataan ini sangat keras. Bahkan di akhir Injil dikatakan banyak murid Yesus yang mengundurkan diri. Nah,
sudah kita jumpai ketika Yesus mengungkapkan ajaran tentang roti hidup itu. Yang pertama di bagian 46 ayat 32 sampai 50 itu ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga." Nah, di sana dikatakan bahwa ketika Yesus mengatakan demikian, orang-orang yang ada di situ mereka bersungut-sungut, hanya bersungut-sungut. Nah, tapi di Yohanes 22 mulai dari ayatnya yang ke-51 sampai 69 itu ketika Yesus mengajarkan tentang siapa yang makan dagingku dan minum darahku dan seterusnya dia akan mengalami keselamatan. Nah, di situ dikatakan bahwa orang-orang Yahudi bertengkar seorang terhadap yang lain. Jadi sejak awal kita sudah menemukan bahwa ada dua hal yang dikatakan oleh Yesus yang kemudian pertama menghadirkan sikap sungut-sungut di antara mereka, dan yang kedua Yesus mengatakan siapa makan dagingku dan minum darahku. Lalu kemarin kita mendengarkan itu orang-orang Yahudi mengatakan bagaimana Yesus ini mengatakan kita makan dagingnya dan minum darahnya. Lalu kemudian timbullah pertentangan di antara mereka, perdebatan di antara mereka. Hari ini kita mendengarkan setelah seluruh ajaran itu diselesaikan oleh Yesus, ternyata para murid juga mengatakan kepada Yesus sampai ini, atau perkataan ini keras. Perkataan yang keras ini kemudian menghentarkan mereka pada sebuah ketidaksanggupan untuk mendengarkan perkataan Yesus itu. Kalau kita mendengarkan tadi, mulai waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Apa sesungguhnya yang pantas kita semua renungkan pada kesempatan ini? Dari kisah ini kemudian kita diajak untuk merenungkan bahwa kadang para murid atau juga kita sekalian hanya sudah mendengarkan kata-kata yang indah, hanya sudah untuk mendengarkan saja pujian-pujian, tapi ketika kita mendapatkan kritik atau kita mendapatkan kata-kata yang pedas atau kata-kata yang keras, nah di situ kita mulai mengundurkan diri, kadang kita menjauhkan diri. Nah, persis yang dialami oleh para murid. Banyak pujian yang dilontarkan orang-orang terhadap Yesus karena perbuatan-perbuatan baik, mujizat-mujizat, menggandakan roti, mematikan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Nah, itulah hal-hal baik yang dilakukan oleh Yesus dan mendapatkan banyak pujian. Para murid mendengarkan itu, mereka juga mengalami hal yang sama. Tetapi hari ini kita mendengarkan ketika Yesus mengatakan sesuatu yang keras, sesuatu yang jauh lebih dalam, ternyata ketidaksanggupan para murid untuk mendengarkan itu, lalu menghentarkan mereka meninggalkan Yesus. Kita diajak untuk merenungkan karena kita seperti para murid ini, di mana ketika kata-kata yang pedas, ketika yang tajam kemudian
kasih pada kesempatan ini untuk diri kita masing-masing, untuk perjalanan kita, hari-hari hidup kita, tugas pekerjaan kita. Sambil juga kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas hari ulang tahun dari Bapak Ibu Sasongko yang ke-46. Semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga mendoakan keselamatan jiwa untuk Bapak Fransiskus Simanjuntak. Semoga dianugerahkan keselamatan jiwa dan kebahagiaan yang kekal. Dan juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini bimbang dengan imannya. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan mereka sehingga tidak lari meninggalkan Tuhan, tetap setia mengikuti Tuhan. Dan sekarang berdoalah para saudaraku supaya bersemangat dan bersemangat menjalankan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga pesan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah persembahan umat ini dan semoga dengan bantuan perlindungan-Mu kami tetap memelihara anugerah-Mu teristimewa sabda-Mu di dunia dan memperoleh kurnia-Mu di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan pantas. Semua pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agung misteri iman kita.
Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam tengah iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Tana Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga nama Tuhan selalu bersamamu. Anak rumah Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Dia bukan saja karena dosa saya, tapi bersama dosa saya akan sembuh.
dan bersatu. Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, semoga mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, andaikan kami tidak diperkenankan mengikuti Roh Kudus, kami tentu mati dan tidak berdaya sama sekali, meskipun nampaknya hidup. Maka kami mohon kepadamu, jadikanlah kami kuat dan siap sedia mengikuti putra-Mu dalam kehidupan, penderitaan, penghinaan, agar kelak Kau perkenankan ikut serta hidup demi Engkau untuk selama-lamanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama.